Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, Anda pasti sering merasa ya, kalau sistem penilaian kinerja yang sekarang ini tuh kayaknya kurang bisa menangkap semua kerja keras dan dedikasi kita di kelas. Nah, siap-siap ya, karena sebentar lagi akan ada perubahan besar. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru yang bakal mengubah total cara kinerja Anda semua diatur dan dinilai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Karena ini tuh bukan cuma soal administrasi atau nambah-nambahin tumpukan kertas loh. Ini soal masa depan karir Anda, soal pengembangan diri Anda, dan yang paling penting, soal gimana kontribusi luar biasa Anda di dunia pendidikan akhirnya bisa diakui dengan semestinya. Biar gampang, kita bedah jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari dasar aturannya, terus kita gali kenapa sih ini penting banget. Habis itu kita kenalan sama siapa aja yang terlibat, kita lihat gimana perjalanan kinerja Anda selama setahun, dan terakhir hasilnya nanti gimana. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sumbernya langsung. Jadi, kitab suci dari semua perubahan ini adalah Keputusan Menteri Nomor 271 Tahun 2025. Anggap aja ini peta jalan baru yang bakal jadi panduan kita semua dalam mengelola dan mengembangkan kinerja ke depannya. Poin utamanya adalah, ini sudah resmi. Dokumen ini jadi penentu aturan main yang wajib diikuti oleh semua pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN. Jadi, ini bukan lagi wacana atau coba-coba, tapi sebuah kenyataan baru yang harus kita hadapi bersama. Coba deh, lingkari tanggal ini di kalender Anda, 22 Desember 2025. Nah, mulai hari itu, semua yang kita omongin di sini bakal resmi berlaku. Kabar baiknya, kita masih punya cukup waktu nih buat siap-siap bareng. Oke, aturannya kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus berubah? Emangnya ada yang salah sama sistem yang lama? Dan apa ide besar di balik sistem yang baru ini? Yuk kita coba pahami filosofinya. Nah, ini dia perubahan yang paling mendasar. Kalau sistem lama seringnya terasa kayak ujian akhir tahun yang bikin deg-degan, sistem baru ini fokusnya ke pengembangan kinerja. Tujuannya bukan lagi cuma buat ngasih rapor merah atau biru, tapi buat ngasih kita peta dan kompas, biar bisa terus belajar dan berkembang sebagai seorang profesional. Tentunya, Anda nggak sendirian dalam sistem ini. Ada banyak banget pihak yang terlibat. Semuanya saling mendukung dalam satu ekosistem. Yuk kita lihat gimana sih strukturnya dan di mana persisnya posisi Anda di dalam gambaran besar ini. Coba bayangkan sebuah piramida, di mana setiap tingkatannya itu saling menopang. Jadi, ini bukan lagi sistem yang perintahnya cuma dari atas ke bawah. Kinerja Anda sebagai guru nyambung langsung ke kinerja kepala sekolah, yang juga nyambung ke pengawas, dan terus sampai ke dinas pendidikan. Intinya, kita semua ini satu tim besar dengan tujuan yang sama. Terus pertanyaan yang paling sering muncul, siapa yang bakal nilai saya? Nah, jawabannya dibikin simple dan jelas banget. Kalau Anda guru, yang menilai adalah kepala sekolah. Kalau Anda kepala sekolah, Anda dinilai oleh atasan di dinas pendidikan, dan begitu seterusnya ke atas. Strukturnya dibuat sangat jelas supaya nggak ada lagi kebingungan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih sebenarnya siklus kinerja tahunan Anda bakal berjalan dengan sistem baru ini? Mari kita urutkan satu persatu. Ini dia ritme kerja tahunan Anda yang baru. Coba perhatikan, bulan Januari itu momen paling penting buat diskusi sama atasan dan bikin rencana bareng. Setelah itu, dari Februari sampai November saatnya eksekusi sambil terus dapat masukan. Dan puncaknya evaluasi akhir di bulan Desember. Seluruh siklus tahunan ini bisa kita pecah jadi 5 tahap yang logis banget. Dimulai dari persiapan data, terus merencanakan target, lanjut ke pelaksanaan yang dibarengi pembinaan, baru deh penilaian, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Semua tahap ini nyambung satu sama lain biar prosesnya lancar. Jantung dari semua proses ini ada di satu dokumen yang namanya SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai. Anggap aja ini semacam kontrak kinerja kita selama 1 tahun ke depan. Tapi ini bukan kontrak sepihak ya. Ini hasil diskusi antara Anda dan atasan, di mana ekspektasi dan targetnya disepakati bersama. Nah, yang seru, SKP ini nggak cuma lihat apa hasil kerja Anda, tapi juga bagaimana cara Anda mencapainya. Ada 2 pilar utama, hasil kerja, yaitu capaian konkret Anda, dan perilaku kerja, yang mengukur bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai inti dalam pekerjaan. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, aspek bagaimana Anda bekerja itu akan diukur lewat 7 nilai ini. Mungkin Anda sudah kenal sebagai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mulai dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, sampai kolaborasi, sekarang semuanya resmi jadi bagian dari evaluasi kinerja Anda. Oke, kita lanjut ke bagian akhir dari perjalanan ini. Apa yang terjadi setelah setahun berjalan dan semua evaluasi selesai dilakukan? Apa dampaknya buat Anda secara langsung?
Satu hal yang penting banget, lupakan model evaluasi yang sekali pukul di akhir tahun. Di sistem baru ini, bakal ada evaluasi berkala. Bisa bulanan atau triwulanan, biar Anda selalu dapat feedback. Jadi, evaluasi tahunan di Desember itu cuma puncak dari obrolan yang sudah berjalan sepanjang tahun. Pada akhirnya, hasil evaluasi tahunan Anda akan masuk ke salah satu dari 5 predikat ini, dari sangat kurang sampai sangat baik. Tentu saja, tujuan dari sistem ini adalah untuk mendukung dan memberdayakan kita semua supaya bisa mencapai predikat baik atau bahkan lebih tinggi lagi. Dan hasil evaluasi ini bukan cuma catatan di atas kertas loh, ada konsekuensi nyatanya. Hasilnya akan dipakai buat laporan, pemeringkatan, penghargaan, dan yang paling penting buat karir Anda, akan diubah menjadi angka kredit yang menentukan kenaikan pangkat dan jenjang karir. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, pesannya adalah ini, pengelolaan kinerja bukan lagi sekedar tugas administrasi yang bikin pusing, tapi sebuah alat untuk mengembangkan diri kita, sebuah peta untuk perjalanan profesional kita yang berkelanjutan. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Pada akhirnya, semua sistem dan aturan ini punya satu tujuan, meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah peta jalan baru untuk setiap pendidik ini benar-benar akan membawa kita semua ke tujuan itu? Nah, waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.